Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ada pepatah, tak kenal maka tak kenal maka kenalan. Baik, perkenalkan, nama Bapak Henry Akmal. Mapal yang diampu yaitu matematika, pelajaran yang banyak digemarin oleh para siswa ya. Sampai detik ini di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, Bapak diamanahkan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia. Pada kegiatan MPLS tahun ini, mendapat tugas lagi yaitu untuk menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Oh iya, sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena telah diterima di SMKN 1 Kabupaten Tangerang, yaitu sekolah satu-satunya di dunia, dalam tanda petik ya, dengan segudang prestasi. Selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMKN 1 Kabupaten Tangerang, Bapak harap kalian juga bisa membuat prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Amin. Kalian di sini merupakan angkatan ke-25. Ingat ya, ke-25. Berarti sudah ada 22 angkatan yang telah menjadi alumni tersebar di berbagai dunia kerja, baik di industri maupun sebagai pengusaha. Untuk saat ini, kalian bisa masuk ke SMKN 1 Kabupaten Tangerang dengan tingkat rasio 2:1. Berarti dari 2 orang peserta PBDB yang diterima hanya 1 orang. Ini berarti tingkat persaingannya belum terlalu berat. Nanti ketika kalian lulus dan ingin melanjutkan ke dunia kerja atau ke bangku kuliah, maka persaingannya akan lebih berat lagi. Untuk itu, mulai dari sekarang, mulai detik ini, manfaatkan waktu kalian dengan baik untuk merancang masa depan yang baik dan cerah. Maka dari itu, materi cara belajar efektif ini sangat penting kalian simak dan terapkan. Materi ini merupakan soft skill yang sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Di samping kalian juga akan mendapat hard skill sesuai kompetensi kalian yang kalian pilih ketika mendaftar di SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Nah, simak baik-baik materi ini karena pada akhir materi Bapak akan memberikan kuis. Ada hadiah door prize untuk 5 orang dengan nilai terbaik. Syarat dan ketentuannya akan Bapak jelaskan lagi pada akhir materi ini. Nah, baiklah, kita langsung ke materi tentang cara belajar efektif. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif
adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif? Karena dengan memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien, maka akan ada perencanaan untuk menjalankan proses belajar sehingga akan memperoleh keberhasilan dan kesempurnaan sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentunya saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Ingat, dilakukan dengan baik dan benar. Berikut adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Selain bisa diterapkan di bangku sekolah, bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Ada 30 tips ya yang akan Bapak sampaikan. Simak baik-baik, perhatikan, dan terapkan. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar sekelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Yang sudah pandai juga akan semakin pandai karena berbagi ilmu akan semakin diingat ilmu yang telah disampaikan dibagi tadi. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan oleh guru maupun belum dijelaskan oleh guru. Pada masa pandemi ini, belajar kelompok tidak hanya bisa dilakukan secara kopdar, secara berkumpul di suatu tempat, bisa juga menggunakan media yang ada seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan lainnya. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di atas kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut.
Jika waktu belajar belum usai, bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya, kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan baik, yang cukup panjang namun tidak melelahkan, jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya video game yang mendidik, dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi, ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak yang ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catat yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajarin kembali soal-soal yang salah dijawab. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, begadang, atau membuat contekan. Sebaiknya kita akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk pada kesehatan, terutama bagi anak-anak. Ketika ujian, tidak konsentrasi mengerjakan soal yang diberikan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sikap kita curang dan pembohong. Pembohong bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan mencontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat, apalagi kita melakukan kecurangan. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Ya, kita lanjutkan. 10. Menekankan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan tersebut. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Dengan bertanya, bukan menunjukkan kalian itu bodoh, tetapi menunjukkan kalian aktif dalam kegiatan belajar.
12. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita sempat mengerjakan PR dengan cepat, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Betul? Apalagi dalam suasana belajar daring saat ini, penilaian utama adalah dengan mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh gurunya. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, setiap selesai belajar, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak harus dipelajarin lagi. Asik atau asik? 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, seharian belajar, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa disampaikan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas atau ketinggalan jadwal daring karena masih ketiduran. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Sehabis belajar, kita bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malahan menyukainya. Satu yang perlu Bapak tekankan, untuk pelajaran yang kurang disukai, cukup belajar sampai mendapatkan nilai sesuai dengan KKM. Yang perlu ditingkatkan adalah pelajaran yang kalian paling sukai, sehingga menjadi mahir dalam satu bidang, menjadi profesional di bidang tersebut. Di dunia kerja nanti, orang yang memiliki satu profesional yang tinggi akan dinilai lebih dibandingkan orang yang memiliki kemampuan banyak tapi tidak profesional, tidak memiliki kompetensi yang lebih unggul. Selanjutnya, 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka olahraga taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dan kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarin di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Di SMKN 1 Kabupaten Tangerang, banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Baik itu kegiatan ekstrakurikuler bela negara, olahraga, seni, keagamaan, dan kegiatan sains dan teknologi sesuai dengan kompetensi kalian yang pilih. 17.
Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dan keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Dalam dunia bisnis, seseorang pembimbing yang baik itu disebut mentor. 18. Jangan suka mencontek teman. Ini sudah diulang berkali-kali tadi ya. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan yang benar. Belum tentu teman yang kalian minta jawabannya memberikan jawaban yang benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain. Malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan dapat nilai yang baik. Kegiatan mencontek, selain tidak jujur pada diri sendiri, kalian juga telah menipu guru, orang tua, dan teman sekelas. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Nah, niat dengan sungguh-sungguh, kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, lawan jenis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih konsentrasi. Salah satu waktu yang efektif untuk belajar yaitu ketika malam, kira-kira habis Isya menjelang tidur, dan ketika bangun tidur di dini hari. Nah, itu waktu yang enak untuk belajar, bisa konsentrasi. Kalau perlu sambil mendengarkan musik, usahakan musik yang instrumen, bukan musik yang ada vokalnya. Kalau musik yang ada vokalnya bukan pelajaran yang bisa cepat diserap, malahan vokalnya yang kalian lebih hafal. 21. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru, atau istilah sekarang dikenal dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Dalam dunia industri, metode imitasi banyak
dilakukan oleh negara Cina. Barang-barang mahal di negara-negara Eropa dibuat lagi di negara Cina dengan bentuk dan fungsi yang sama, tetapi dengan harga yang sangat murah. 23. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali ia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun, dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali, sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Ini seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Dia melakukan percobaan untuk membuat lampu pijar sebanyak 1000 kali. Berarti 999 percobaan gagal, dan percobaan yang ke-1000 dia berhasil membuat lampu pijar. Sehingga dengan penemuannya tersebut kita bisa merasakan terang benderang di malam hari atau pada saat gelap. 24. Conditioning. Apa artinya? Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Untuk awal-awal, mumpung sekarang masih kelas 10, merupakan waktu yang bagus untuk memulai lagi membuat prestasi. Belajar, kalian kondisikan, bila perlu dipaksakan, bila perlu minta ke orang tuanya untuk memberikan reward dan punishment, memberikan hadiah dan hukuman. Ketika berhasil akan mendapatkan hadiah. Ketika rencana belajarnya gagal, belum berhasil, boleh membuat hukuman secara pribadi atau meminta hukuman dari orang tua, sehingga akan terpacu lagi semangat untuk belajarnya. 25. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka, pada kuncinya berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Selalu berpikir untuk memecahkan masalah. Selalu berpikir tindakan yang dilakukan ini ada manfaatnya atau akan mendapatkan mudarat, akan mendapatkan bahaya, atau kegiatan kita lakukan akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Itu yang perlu kalian pikirkan ketika akan melakukan suatu tindakan. 26. Mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimasukkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Sesuatu yang besar akan tentunya dimulai dari hal-hal yang kecil.
Suatu kompetensi yang sangat dibutuhkan, yang ahli kali kuasai, tentunya dimulai dengan teori-teori kecil, teori-teori dasar yang terus dipraktekkan. 27. Sering-seringlah praktis. Apa itu? Latihan dan latihan. Itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda mengerjakannya. Semakin banyak Anda praktek kompetensi yang diberikan di sekolah sesuai jurusannya, semakin ahli Anda dalam kompetensi tersebut. Yuk kita lanjut, tetap semangat, tetap fokus ya. 28. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Fokus, fokus, fokus. 29. Mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Kita maksimalkan usaha, maksimalkan belajar, tentunya hasilnya kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. 30. Terakhir ya. Tips yang terakhir. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencapainya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lainnya. Tentu, kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya begitu saja, hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Nah, itulah 30 tips. Semoga kalian bisa terapkan dalam belajar selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Oke, sekarang saatnya quiz. Silakan kalian siapkan sebelum masuk ke laman quiz. Kalian siapkan nomor pendaftaran pada saat mendaftar PBDB kemarin, karena itu akan diminta di kuis. Akan dipilih 5 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah, mendapatkan dompet dengan ketentuan minimal KKM. KKM-nya 80 ya, nanti kalian belajar di SMKN 1, KKM-nya 80. Nah, termasuk kuis ini juga, kalian harus bisa minimal menjawab 8 pertanyaan dengan benar dari 10 pertanyaan yang disediakan. Untuk masuk ke kuis, silakan buka browsernya, ketik joinmyquiz.com, masukkan kodenya 41418182.
Kuis ini akan dibuka sampai waktu tertentu ya. Jadi silakan selesaikan, disediakan waktunya 15 menit. Demikian, semoga materi yang Bapak sampaikan tentang cara belajar efektif dapat bermanfaat baik selama di sekolah maupun selama menempuh kehidupan sampai akhir hayat nanti. Terakhir ada pepatah, barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, makanya hendaklah ia berilmu. Demikian, sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada segala kekurangan datangnya dari Bapak sendiri. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.